Ya, muncul juga Mbak Hani. Betul, dok. Baik, Oke, dok, oke. kita mulai ya, dok ya. Iya, oke, oke. Oke. Baik, healthy people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar healthy people? Mudah-mudahan keadaannya sehat ya, sehat dan tetap semangat tentunya. Nah, senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda hari ini kembali hadir menemani healthy people di sore hari. Mungkin keadaannya di luar, tadi saya kedengeran tuh, geluduk-geluduk ya, mendung mungkin menjelang hujan. Tapi mudah-mudahan tetap bersemangat untuk mengikuti acara IG Live hari ini. Nah, kita senang sekali bisa kembali menemani Healthy People, di mana kita akan ada diskusi dengan dokter atau ngobrol-ngobrol dengan dokter dalam acara Chat with the Doctor. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu tema atau materi yang sebenarnya sudah umum ya, sudah common, cuma kita perlu bahas lagi atau kita perlu perbincangkan lagi untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan anak gitu ya. Tentunya healthy people sering mendengar kata demam berdarah dengue atau DBD. Nah, ini disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, sebagai orang tua juga kita seringkali khawatir ya kalau anak-anak mungkin sudah mengalami demam tinggi gitu ya. Ini harus gimana gitu. Kadang-kadang ada rasa-rasa khawatir, kemudian bingung mau gimana. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber, salah satu narasumbernya yaitu Dr. Martinus M. Leman, DTMH SPA. Halo dokter. Halo Mbak Hani, mana? Sehat-sehat Sehat ya dok ya. Oke. Healthy people tentunya sudah familiar dengan Dr. Martin nih ya. Sudah sering mengisi acara kita. Terima kasih banyak dok sebelumnya sudah Sama-sama. Ini ya menyempatkan waktu untuk hadir kembali memberikan edukasi kesehatan buat healthy people di rumah semuanya. Dok, kita akan ngobrol-ngobrol nih dok untuk gejala-gejala yang mulai harus diwaspadi oleh orang tua, kemudian langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk antisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi baik, nah, betul sih tadi yang Mbak Hani bilang ya, ini demam berdarah tuh penyakit udah dari tahun kapan ya, tapi tetap aja masih bermasalah terus kita nih. Masih ini ya dok ya, ada yang mungkin ada yang terlambat sehingga penanganannya juga itu banyak ya dok ya kasus-kasus seperti itu. Yang ketolong, yang sampai meninggal masih setiap kali kita ada di rumah sakit tuh setiap kali ada. Dan memang sekarang ini agak ketutup isunya karena kita sibuk ngurusin COVID ya. Iya betul. Memang pasien demam berdarah tetap banyak, tetap ada gitu. Baik. Nah nanti kita akan bahas ya dok ya satu persatu ya dok. Baik. Nah healthy people jika ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Martin silakan langsung di kolom chat atau DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Kita tunggu pertanyaannya. Nah dok, yang pertanyaan pertama dok, untuk definisinya dari demam berdarah dengue ini sendiri apa dok? Dan apakah benar? Saya pernah baca dok, DBD itu merupakan salah satu derajat dari infeksi virus dengue. Apakah benar atau gimana nih dok? Boleh dijelaskan? Jadi kalau orang awam nyebutnya demam berdarah ya, tapi demam berdarah tuh sebetulnya kalau dalam dunia kedokteran tuh banyak. Ada demam berdarah karena virus-virus lain. Tapi yang kita omongin di sini demam berdarah dengue ya, DBD ya, atau bahasa Inggrisnya DHF ya. DB, DBD, DHF itu istilah-istilah yang kadang-kadang maksudnya sama. Tapi penyakit ini sebetulnya penyebabnya sama. Tapi demam berdarah dengue ini ada spektrumnya ya. Yang paling ringan biasa disebut demam dengue. Yang kedua lebih berat namanya demam berdarah dengue. Lalu yang lebih berat lagi namanya shock demam berdarah ya. Dengue shock syndrome namanya. Itu yang paling berat, yang sering ada yang meninggal. Jadi semacam satu kontinum atau satu rangkaian yang kadang kita nggak tahu nih dia bakal jadi yang mana. Ketika pertama kali dia kena oleh virus demam berdarah, dia akan mengalami gejala yang ringan atau sampai gejala yang fatal. Mungkin kalau orang sekarang bilang nih orang familiar dengan OTG. Ya betul, jadi ada yang paling ringan, ada yang sedang, ada yang berat banget, bahkan ada yang fatal. Virusnya ada 4 varian ya, walaupun ada beberapa penelitian yang bilang menemukan varian kelima, tapi saat ini kita masih mengakui ada 4 varian virus demam berdarah. Ya kita nggak pernah pusing dengan varian ya, karena semuanya sama aja bikin masalah yang sama. Masalah yang sama itu ya. Mengkhawatirkan orang tua tentunya. Penanganannya juga sama kok.
Baik dok. Nah, dokter tadi sudah menjelaskan tentang varian-variannya ya dok ya. Kemudian degree-degreenya seperti itu. Nah, ini untuk gejalanya sendiri dok. Gejalanya itu apakah sama dari masing-masing degree dan gejala apa nih yang harus diwaspadai oleh orang tua dok? Jadi demam berdarah itu kalau dia kena pertama kali, sebetulnya mau serotipe 1, 2, 3, 4 gejalanya sama. Nomor 1 demam, tapi demamnya agak beda ya. Buat orang yang pernah kena nih biasanya udah tahu nih. Jadi kenapa? Demamnya tuh disertai nyeri otot. Karena dia nyeri otot, orangnya biasanya atau kalau anak-anaknya males main. Jadi dia diem aja ya, dia ngedeprok aja. Ya paling cuman main-main gitu. Beda dengan kadang-kadang ada anak yang demam masih lari-larian, masih main-main gitu ya. Nah, pada demam berdarah biasanya cirinya nomor 1 dia 3 hari itu manteng terus. Dikasih obat, dia turun tapi balik lagi. Atau kalaupun turun nggak pernah benar-benar hilang ya. Jadi misalnya 385, dikasih obat demam paling 38. Nggak lama naik lagi ya. Bandel istilahnya gitu ya. Dan itu berlangsung 3 hari. Yang kedua tadi disertai nyeri otot. Jadi anaknya malas ngapa-ngapain. Karena gerak dikit sakit ya. Dipijat, dipegang sakit. Biasanya anaknya nggak mau dipegang-pegang. Karena begitu disentuh aja dia nggak nyaman. Yang ketiga, nggak ada gejala lain yang signifikan. Misalnya dia nggak ada pilek meler gitu ya, nggak ada batuk yang jelas, atau tidak ada cerita-cerita dia habis terpapar sakit yang lain. Sehingga biasanya 3 kombinasi ini, apalagi kalau di sekeliling rumahnya ada yang baru kena, itu dokter akan langsung kita curiga ini jangan-jangan demam berdarah. Kalau pada anak yang bisa ngomong, dia bisa bilang sakit kepala, nyeri otot, pegel gitu ya. Tapi kalau buat anak yang kecil kan susah. Anak yang masih nggak bisa menceritakan apa yang dia rasa susah. Nah ini yang seringkali kecolongan. Karena anaknya nggak ngomong, cuman anaknya nggak aktif aja gitu ya. Nggak enak aja kelihatannya gitu. Baik, berarti orang tua juga harus waspada ya dok. Ini kondisi anak betul. Misalnya demam gitu ya. Demamnya juga. Nah ini derajat demamnya ini sampai berapa dok yang kira-kira harus diwaspadai? Ini kok mengarah ke sana atau apa gitu dok? Karena kan sekarang juga balik lagi dok, kita lagi musimnya masih pandemi COVID nih dok. Ada demam sedikit orang juga udah panik nih sekarang gitu. Sekarang antara musim hujan juga masih ada gitu ya. Jadi kasus DBD juga masih banyak gitu. Nah ini untuk membedakannya mungkin agak-agak bingung juga ya orang tua. Gimana dok? Sejujurnya sih nggak mudah juga memang ya. Kalau demamnya nomor 1 kita tahu namanya demam di atas 375 ya. Jadi sekali lagi saya bilang kita harus punya termometer, kita pastikan dia demam apa enggak. Jangan cuma patokan hangat. Tapi khasnya demam berdarah biasanya tiba-tiba banget. Jadi pagi itu anak nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba siang dia demam tinggi, lemes langsung gitu ya. Itu biasanya orang tua bilangnya ini anak tadi pagi saya tinggal ke kantor nggak apa-apa dok. Tapi siang-siang saya lihat kelenger gini gitu ya. Itu sudah salah satu yang cukup khas buat infeksi virus. Sayangnya ini memang nggak bisa buat patokan demam berdarah karena memang yang lain-lain juga ada yang begitu. Nah, cuman kalau kita konteksnya tadi Mbak Ani bilang soal pandemi, kalau yang namanya Omikron ataupun yang Delta juga masih banyak, kan biasanya ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan. Nah ini biasanya nggak ada nih demam berdarah biasanya nggak. Satu lagi nih Mbak, biasanya nih demam berdarah itu nyeri ototnya bikin pegel banget sehingga nih kalau dalam buku-buku bahasa Inggris suka disebut breakbone fever, demam patah tulang. Ya kalau anak yang udah ABG tuh bilang ini badan pegel kayak habis digebukin orang nih gitu ya. Anak-anaknya ngomongnya begitu, kamu habis tawuran. Habis tawuran, iya. Iya benar-benar dok. Baik dok. Nah ini untuk penanganan awalnya buat orang tua gimana dok? Kalau misalnya panas, oke, tadi pagi nggak masalah gitu ya. Terus malam ternyata panas gitu. Kan ini baru panas hari pertama hitungannya gitu ya dok. Ini yang dilakukan orang tua baiknya seperti apa dok untuk antisipasi? Sebetulnya kalau dia masih panas hari pertama, kita nggak usah panik. Karena nggak ada juga demam berdarah 1 hari demam, dia langsung fatal gitu, nggak. Tapi alarm sign kita harus sudah siap-siap nih ya. Oke, 1 hari demam, kasih obat demam, nggak respon gitu ya. Kita lihatnya hari kedua gitu ya, sampai ketiga. Meskipun sebetulnya sekarang ini laboratorium rumah sakit ataupun tempat lab klinik itu bisa mendeteksi kalau udah 24 jam itu bisa
Ada parameter yang suka kita pakai namanya dari periksa darah ya, namanya NS1. NS1 itu salah satu parameter serologi yang kita pakai mendeteksi demam berdarah di awal ya. Justru dia di hari-hari awal, di hari 1, 2, 3, 4 tuh dia sudah bisa terdeteksi. Hanya saja kalau setiap demam beberapa jam kita periksa darah juga biasanya kita nggak dapat informasi yang banyak. Di satu sisi nggak fatal juga, jadi bisalah kita tunggu sampai hari kedua, ketiga. Ya, sinyalnya agak terputus Dokter Martin ya, ditunggu ya Healthy People. Halo Dok, ya agak terputus tadi. Terputus ya, sorry. Ya, supaya apa yang diperiksa itu sesuai dengan yang ditarget. Sering nih orang ke lab langsung, nggak pakai pengantar atau nggak nanya, dia salah periksa. Karena demam berdarah ada 2 parameter yang suka kita cek selain darah lengkap. Kalau di awal itu namanya NS1, kalau di hari-hari udah hari kelima dan seterusnya namanya dengue blood ya. Kalau kebalik hasilnya negatif, padahal sebetulnya dia DBD. Nah itu juga harus hati-hati di situ. Oke, baik Dok. Nah, salah satu tandanya Dok, kita dulu tuh pernah sering ya Dok kayak gitu. Tandanya dilihat sama dokternya gitu, ada bintik-bintik merah atau enggak gitu. Nah, ini sebenarnya patokannya iya atau tidaknya Dok? Apakah memang muncul bintik-bintik merah atau enggak selalu sih Dok? Jadi bintik merah yang suka diomongin itu namanya petekie ya. Petekie itu pembuluh darah kapiler yang halus itu pecah sehingga dia kayak bintik merah ya. Ini beda dengan kayak bentol digigit nyamuk. Kalau bentol digigit nyamuk ditekan tuh ngilang bintiknya. Nah kalau bintiknya karena pembuluh darah pecah atau petekie ini ditekan dilihat begitu, misalnya kita regang gitu ya, itu nggak hilang, tetap ada karena memang pecah di dalam pembuluh darahnya, jadi kayak bintik perdarahan kecil. Problemnya petekie itu tidak khas pada demam berdarah, ya. Jadi ada banyak penyakit yang lain juga bisa bikin begitu. Dan yang juga jadi problem itu nggak selalu ketemu karena kadang-kadang memang belum terjadi, tapi dia sudah mengalami proses demam berdarah di awal gitu ya, belum sampai terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler itu. Jadi adanya petekie itu tidak memastikan demam berdarah, ya. Tidak adanya itu juga tidak memastikan dia tidak demam berdarah ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau dokter ada sedikit trik atau manuver untuk memeriksa ya, namanya uji tourniquet. Jadi kayak ditensi, lalu ditahan sampai beberapa menit, lalu dilihat muncul nggak bintik-bintik itu. Ya, bintik-bintik itu akan muncul dengan teknik tersebut, tetapi juga tetap sebetulnya bukan kepastian bahwa itu demam berdarah, hanya salah satu ciri ya, hanya salah satu ciri, tapi bukan satu-satunya ciri. Bukan satu-satunya ciri. Nah, untuk pemeriksaannya Dok, tadi dokter sudah nyebutin tuh adanya NS1 gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Dok pemeriksaannya yang lain gitu? Nah, kalau kita dokter biasanya ada sih ya, tapi mungkin kalau buat awam agak bingung ya. Biasanya kita ngelihat sediaan hitung jenis. Dari cek darah yang biasa, hitung jenisnya akan kelihatan gambaran dari limfosit maupun dari leukositnya ya. Leukositnya cenderung turun kalau demam berdarah. Jadi biasanya leukosit normal 5.000 sampai 10.000. Kalau demam berdarah dia justru turun. Dan leukosit ini sebetulnya turun duluan ketimbang trombosit. Jadi kalau dokter yang curiga biasanya ngeliat, wah ini trombositnya masih bagus, tapi leukositnya mulai turun. Nah, ini udah hati-hati nih ya. Terus ada juga kalau misalnya laboratorium yang komplit, dia bisa buat semacam sediaan apus, dia bisa melihat mengidentifikasi ada sel limfosit ya, namanya sel limfosit yang disebut limfosit plasma biru, itu salah satu khas pada demam berdarah. Tapi biasanya awam agak-agak nggak memeriksakan itu secara khusus, tapi hanya laboratorium bisa memeriksa. Oke, baik. Yang pasti NS1 itu ya Dok ya, kemudian iya itu lebih familiar, lebih diagnostiknya lebih kuat itu. Baik, Dok, ini ada pertanyaan Dok terkait sama pemeriksaan Dok. Anak demam hilang timbul Dok setiap malam sudah 2 hari. Apa bisa langsung cek darah aja? Nah ini gimana Dok? Nah baliknya nomor 1 baiknya konsul sama dokternya dulu. Karena demam hilang timbul nih kadang-kadang artinya beda-beda tiap orang. Ya, demamnya sendiri ada yang patokan suhunya berapa.
banyak ibu-ibu datang bilang anaknya demam, patokannya suhunya berapa Bu? Ya pokoknya kalau dipegang hangat, ya kan pakai tangan meter nih jadinya ya. Padahal belum tentu demam gitu ya. Terus menghitung harinya juga suka salah. Kadang kalau kita menghitung secara, misalnya kemarin sore demam, terus sekarang ke dokter, seringkali orang tua bilangnya ini demam hari kedua. Ya, betul demam hari kedua, tapi bukan demam sudah 2 hari, kan baru 24 jam ya. Menghitung harinya juga dari awal dia demam dengan kelipatan 24 jam itu suka menyebabkan ngitung jumlah harinya salah. Misalnya saya bilang kayak tadi pasiennya demam dari Selasa sore. Sekarang kan Rabu siang nih. Iya. Dalam kacamata awam sering disebutnya 2 hari nih. 2 hari kemarin betul. Dan hari ini. Tapi kalau kita menghitung secara akurat, kan kalau kemarin sore sampai sekarang baru 24 jam kurang lebih, baru 1 hari. Nah, ini menentukan ketika kita menghitung untuk kapan periksa labnya. Periksa lab yang terlalu cepat akan memberikan negatif palsu, yang kelamaan nanti juga kalau parameter yang diperiksa udah keburu kelewat juga. Jadi baliknya, tanya dulu sama dokternya. Pasti kan ibu-ibu tuh punya dokter langganan. Tanya dulu, dok ini demam dari gini, ya bisa periksa apa kali ya? Gitu. Jadi ada clue-nya dulu yang diperiksa apa. Baik dok. Nah, berarti seperti itu Healthy People tadi yang bertanya, jadi dikonsultasikan dulu ya ke dokter. Jadi nanti biar dokter juga bisa anamnesa ya dok ya. Iya, gitu. betul. Jadi berapa lama sih sebenarnya panasnya ya dok ya. Dan hitungan panasnya itu hitungan jam ya dok, bukan hari berjalan. Iya, kelipatan 24 jam ya, bukan di kalender, tapi hitungan 24 jam. Baik dok, tadi dokter sudah sempat ngomongin tentang trombosit nih dok. Kita kan ya sebagai orang awam juga saya paling kalau ada yang demam berdarah gitu pasti kita nanya trombositnya berapa gitu sok-sok tahuan gitu dok. Nah sebenarnya jumlah trombosit yang paling rendah yang standarnya berapa, kemudian kenapa sih jumlah trombosit ini perlu dipantau sekali gitu dok? Ya sebetulnya sih kalau mau dilihat bukan hanya trombosit, ada leukosit ya, ada fungsi koagulasi namanya, ada juga fungsi hati gitu ya. Nah itu penting untuk kita lihat kemajuan dari penyakit. Ya, di sisi lain nih, yang paling mudah dimengerti dari dulu orang awam memang trombosit, ya kan? Trombositnya makin turun ya, betul itu salah satu parameter yang paling mudah. Tapi kalau ditanya nilai normalnya berapa, biasanya kita pakai patokan normal tuh di atas 150 ya. Jadi antara 150.000 sampai 400.000 itu normal. Tapi trombosit yang pada demam berdarah itu bisa turun sampai rendah banget. Saya pernah ada kasus yang sampai 7.000 ya. Rendah sekali ya. Tapi apakah kita melakukan pengobatannya dengan transfusi atau tidak itu cerita lain lagi, tergantung ada perdarahan apa enggak, ya ada gangguan aliran darah atau enggak. Nah suka problemnya kita ditanya nih, dokter ditanya, ini turunnya sampai berapa sih? Ya kita juga nggak tahu. Ada yang dia baru sampai sudah sampai di bawah 10.000 baru naik, ada yang tengah-tengah baru 50 udah naik ya. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan, menjaga aliran darah. Makanya pasien yang sudah di bawah 100.000 baiknya dirawat. Kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Jangan sampai kecolongan dia sudah bablas turun, kita baru periksa darah dan kita nggak punya waktu lagi untuk ngasih apa-apa di situ. Baik dok, makanya itu kalau dirawat itu seringkali kita setiap hari diperiksa darah ya dok ya? Iya betul, kalau sudah di bawah bahkan ada yang nggak setiap hari, ada yang tiap 12 jam, ada yang tiap 8 jam, saya pernah ada yang karena rendah sekali dia sampai tiap 6 jam gitu ya. Tentunya kalau pasien anak kita berusaha seminimal mungkin membuat dia sakit, tapi kan tetap kita usahakan jangan sampai kita ketinggalan. Ya, baik dok. Nah untuk angka trombosit yang menunjukkan bahwa pasien sudah membaik berapa nih dok? Apakah balik lagi ke angka normal tadi? Enggak juga, kita enggak merawat pasien. Kalau pulih ya sampai 150 ya. Tapi biasanya kita tidak menunggu balik ke atas. Patokannya adalah 2 hari tidak demam,
2 kali berturut-turut trombositnya naik dan kondisi anaknya baik. Kalau dihitung hari, biasanya tuh udah di hari ke-5, 6, 7 demam tuh dia sudah begitu. Biasanya kalau hari ke-5 belum sih ya, mungkin hari ke-6, ke-7 biasanya. Baik dok. Nah ini nyambung ke pertanyaan ya dok ya. Ada dari Healthy People bertanya, anak saya DBD hari ke-5 dok. Waktu cek lab di hari ke-3 trombositnya 196.000. Kapan dinyatakan fit dok? Sebelumnya berapa dulu? Kalau sebelumnya dia kan ini 190 ya Mbak ya? 196.000 di hari ke-3. Nah, kalau 196 tapi sebelumnya 150 artinya dia naik, ya itu kan membaik. Tapi kalau 190 tetapi dia sebelumnya 300 kan ya kan turun. Jadi kita ngelihat tren perubahannya. Nah, jadi kita mau bilang baik atau nggak baik, nggak cukup satu kali, serial kita harus lihat itu ya. Baik dok. Dokter, kalau tadi dokter sudah menyebutkan tentang perdarahan dok, ini yang saya mau tanyakan adalah mimisan dok. Kadang-kadang apakah itu bisa terjadi pada saat mengalami DBD, dan kalau memang terjadi itu bahaya nggak sih dok, mimisan pada saat DBD? Mimisan sendiri pada anak juga ada anak-anak yang gampang mimisan ya. Ini ada yang gampang mimisan, ada yang enggak. Tapi adanya mimisan, kita lihat mimisan cuman kering sedikit sih mungkin nggak bahaya. Tapi kalau mimisan sampai ngocor nggak berhenti-berhenti itu harus hati-hati karena seringkali bukan sekedar 1-2 cc mililiter yang keluar, tapi bisa terus-terusan. Jadi seberapa banyak dulu mimisannya, dan itu memang bisa berbahaya kalau itu. Baik dok. Nah, dokter, saya pernah mendengar istilah ini ya dok ya, fase kritis yang kayak tapal kuda ya dok ya. Nah ini pengertiannya seperti apa dok, dan kemudian berapa lama sih fase kritis ini berlangsung dokter? Jadi biasanya kalau kita mau lihat secara garis besar, demam berdarah itu ada 3 fase. Fase pertama, fase demam ya, itu hari 1, 2, 3, 4 biasanya ya. Dan pasiennya demam tinggi, trombositnya mulai turun, tapi nggak terlalu cepat sebetulnya. Lalu fase 2 atau fase kritis, biasanya hari ke-4, 5 atau 5, 6. Ini justru trombositnya justru tidak demam lagi, ya badannya nggak demam, tapi justru seringkali dingin malah. Turun cepat suhu badannya, tetapi bersamaan itu juga trombositnya justru turun cepat. Ini makanya disebut fase kritis ya, yang berlangsung sekitar 2 hari atau 2 kali 24 jam. Lalu kalau dia sudah melalui fase kritis itu, entah dia turun trombosit sampai nilai terendah berapa, lalu dia akan naik masuk ke fase ketiga. Fase ketiga biasanya hari ke-6, hari ke-7. Jadi badannya yang tadinya dingin, anyep, lalu lama-lama mulai hangat, makin hangat, bahkan lebih hangat di atas suhu normal kadang-kadang, atau orang suka bilang sumeng-sumeng dikit gitu ya. Jadi suhunya 378, 38, tapi nggak setinggi kayak di awal. Anaknya lebih seger ya, dan trombositnya naik dengan baik. Nah itu fase ketiga, fase penyembuhan. Biasanya kalau anaknya dirawat, begitu dia masuk ke fase ketiga itu, fase penyembuhan dan stabil, kita bisa pulangkan untuk recovery di rumah aja gitu. Baik dok. Jadi yang perlu diwaspadai itu fase keduanya ya dok ya, berarti ya, jangan badan nggak panas lagi, cuma ada hal-hal yang lain lagi yang perlu diwaspadai gitu. Nah ini sering kejadiannya gini malah Mbak. Jadi ketika dia demam, ibunya nungguin di rumah ya kalau anaknya masih kecil. Ketika dia demam, ibunya nungguin di rumah. Lalu ketika nggak demam, ibunya pikir udah sembuh nih, berarti saya tinggal nggak apa-apa, saya kerja lagi. Nah justru ketika dia suhunya nggak demam, tapi ternyata itu fase kritis, dia makin ngedrop, nggak ada yang nungguin di rumah, dan itu bisa malah semakin berat. Karena dipikir udah sehat kok, udah nggak demam, dia nggak sadar bahwa ini sebetulnya penyakitnya justru lagi masa kritis. Itu yang sering akhirnya dibawa ke IGD rumah sakit dalam kondisi tangannya udah dingin, ya anyep, lembab, kadang-kadang bahkan ada yang udah nggak sadar. Iya, kecolongan ya dok ya di fase yang kedua. Iya, betul. Nah dok, kalau untuk shock dok di fase kritis, ini maksudnya gimana dok? Kemudian jadi namanya, penyebabnya apa dan risikonya gimana sih dok untuk shock ini dok? Jadi yang namanya shock itu dalam bahasa medis ya, bukan shocknya awal, shock kaget itu bukan ya. Shocknya dalam bahasa medis itu adalah
di mana aliran darah tidak dapat memberikan supply yang cukup kepada jaringan tubuh ya. Jadi tandanya adalah tekanan darahnya jadi turun, badannya dingin, lembab ya, anyep gitu ya, ada yang anyep, dingin banget. Kadang-kadang kalau dia berat kita ini orang kayak es banget badannya, itu karena aliran darahnya sangat terganggu, bahkan bisa dibilang berhenti. Ini terjadi karena darah yang ada di dalam pembuluh darah sama sekali sangat berkurang atau bahkan bisa kolaps sama sekali, karena pada demam berdarah itu yang terjadi cairan di dalam pembuluh darah tuh rembes keluar dari pembuluh darahnya. Jadi kalau kita bayangkan pipa, pembuluh darah itu pipa, dia harusnya mengalirkan darah ke ujung-ujung badan kita. Dalam perjalanan itu pipanya bocor, sehingga pipanya kosong. Dia nggak menghantarkan darah, tetapi hanya pipanya aja yang ada. Buntutnya, bagian tubuh yang ada di sebelah jauh dari saluran itu kan nggak mendapat aliran darah. Nah, jadi dingin karena nggak ada aliran darah. Ini sangat berbahaya dan yang disebut fase shock ini ya. Dan ini yang menyebabkan kematian biasanya. Karena organ-organ yang tidak mendapat aliran darah dalam waktu singkat dia akan rusak. Karena rusak bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi perdarahan di pencernaan. Bahkan tidak jarang menimbulkan gangguan kesadaran. Tidak sadar, dan ini benar-benar kalau masuk ke IGD itu adalah kejar-kejaran dengan waktu untuk memberikan pertolongan, sehingga kalau ada yang tahu atau punya pengalaman melihat ya, mudah-mudahan bukan pengalaman keluarganya sakit, itu dokter dan perawat akan pasang infus di 2 tempat sekaligus biasanya, kalau bisa 3 deh ya, supaya infusnya bisa cepat masuk gitu ya. Dan itu memang kejar-kejarannya udah bukan hitungan hari, hitungan menit itu ya. Menit ya dok ya. Hitungan detik malah ya dok ya. Kalau udah seperti itu ya. Iya betul, ya, detik baik, dok. juga sebenarnya detik ya. Baik dok. Nah kadang-kadang juga ada itu ya dok. Kan tadi dokter bilang kan semua badannya jadi dingin segala macam kayak gitu. Bisa menimbulkan kejang juga nggak sih dok? Maksudnya kayak menggigil banget kemudian menjadi itu. Ada. Bisa ya? Kalau pada anak sih sebetulnya lebih sering kejangnya itu yang di fase awal karena demamnya tinggi banget ya. Buat anak di bawah 5 tahun seringkali demam yang terlalu tinggi itu menyebabkan kejang. Jadi dia masuk ke rumah sakitnya seringkali karena kejangnya itu. Tapi kalau anak yang lebih gede seringkali kejangnya tidak terjadi di fase awal, tetapi kalau sampai terjadi kejang di belakangan itu agak lebih serem juga, artinya gangguan ke otak ya. Demam berdarah salah satu komplikasinya adalah memang gangguan ke otak dan ini cukup berat, seringkali menyebabkan fatal. Baik dok. Nah dokter ada yang bertanya tentang vaksin demam berdarah nih dokter ya. Vaksin demam berdarah pada anak harus diberikan pada anak yang sudah demam berdarah atau tidak gitu dok? Atau belum pernah kena demam berdarah? Gimana dok untuk vaksin? Jadi vaksin yang ada saat ini diberikan pada usia 9 sampai 16 tahun dengan catatan dia sudah pernah terpapar oleh demam berdarah. Kalau dia sudah bisa dipastikan terkena demam berdarah, dia bisa diberikan ya dengan rentang umur itu. Atau kalau dia belum, bisa juga diperiksa lab, ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dia itu sudah pernah terpapar belum. Ya, dengue bloodnya bisa dicek gitu. Nah, kalau dia sudah pernah terpapar tapi tidak sakit, bisa terdeteksi dari pemeriksaan laboratorium itu dan itu bisa diberikan. Nah kalau yang saya tahu beberapa waktu lagi sih mudah-mudahan akan ada juga vaksin demam berdarah yang lain ya, versi berikutnya yang lebih mudah, mudah-mudahan bisa cepat ada. Tapi vaksin demam berdarah yang ada saat itu hanya baru yang itu ya, yang 9-16 tahun. Baru, iya. Dan harus untuk diberikan kepada ya. Sudah pernah terkena demam berdarah juga ya dok ya. Baik dok. Nah dokter, kalau untuk demam berdarah sendiri mungkin nggak sih dok kalau tanpa ada gejala gitu dok? Bisa. Kalau dia demam dengue cuman exposure pertama kali, dia cuman demam 1-2 hari lalu nggak ada keluhan, bisa juga begitu. Bahkan ada yang nggak nyadar dia tuh kena demam berdarah gitu, bisa. Itu yang pertama kali. Jadi uniknya demam berdarah itu adalah demam itu dia bisa kenanya beberapa kali dan yang berikutnya biasanya lebih berat dari yang sebelumnya. Itu yang makanya vaksin jadi penting. Ya. Baik dok. Nah,
hal-hal yang perlu diantisipasi dok buat oleh orang tua nih untuk agar anak dengan gejala demam berdarah itu segera mendapatkan penanganan yang tepat, ini apa saja dok? Saran dari dokter. Ya, yang jelas kalau anaknya demam 3 hari, tidak ada sumber demam yang jelas, maksudnya tadi nggak ada batuk pilek yang jelas ya. Lalu anaknya kelihatan lemes, udah kita periksa darah deh ya. Dalam situasi sekarang kasusnya lagi banyak, dan dalam kondisi sebetulnya memeriksakan darah itu juga nggak susah-susah amat kan sekarang ini, jangan ditunda-tunda ya. Dan paling tidak kontrol ke dokter untuk ngecek ini benar tandanya masih aman atau enggak, atau dia sudah harus hati-hati gitu ya. Dan banyak nih yang bilang kan sekarang dengan pandemi, dengan susahnya dia ke dokter, takut. Kan sekarang banyak rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Harapan Bunda ini menyediakan fasilitas konsul online. Itu bisa digunakan ya. Jadi paling tidak kita itu punya guidance ini, panduan, nah ini anak mau diapain ya, kasih obat demam sampai kapan, tungguin sampai kapan. Nanti kan sekarang dengan video call kita bisa lihat, oh anaknya kayaknya lemes banget gitu ya. Lebih bagus lagi kalau secara mandiri nanti bisa memantau, misalnya punya alat mengukur tekanan darah ya, buat orang-orang yang punya kan sekarang banyak tuh yang otomatis ya bisa dipakai tuh. Atau ukur suhu juga, itu penting. Penting ya, baik dok. Jadi buat orang tua nih healthy people penting sekali untuk menyimpan termometer di rumah ya dok ya, dan kalau bisa juga ada alat tensi yang digital di rumah ya, buat orang tua juga bisa. Kemudian kalau suatu waktu diperlukan untuk anak juga bisa gitu ya dok ya. Nah, dokter sebagai penutup dokter boleh berikan saran dari dokter untuk pencegahan demam berdarah nih dok, baiknya seperti apa? Oke, kalau pencegahan demam berdarah tuh dari dulu sebetulnya sama. Nomor 1 jaga kebersihan ya, buang sampah, jangan sampai ada genangan. Lalu jangan sampai rumahnya jadi banyak nyamuk, bersihkan rumah secara berkala gitu ya. Dan sekarang juga ada vaksin demam berdarah yang kalau dia pada rentang umur yang bisa diberikan, berikanlah itu. Dan tentunya kita waspada. Kalau misalnya kita dengar nih di lingkungan kita, oh ada tetangga si A, si B kena demam berdarah. RT RW itu mulai harus membuat langkah pemberantasan sarang nyamuk gitu. Sebelum semakin banyak yang kena. Ya. Nggak cukup fogging aja ya, ini pemberantasan sarang nyamuk tuh bukan cuma pengasapan atau fogging, dia juga harus ada bersihin selokan, bersihin lahan-lahan kosong yang banyak genangan air, dan kita juga sebagai langkah pribadi di rumah juga kita menjaga bagaimana supaya nggak banyak nyamuk di rumah itu. Dan tentunya kalau amit-amit sampai dia mengalami gejala-gejala demam, ya kita juga jangan terlalu takut untuk berkonsultasi ke dokter, karena fasilitas kan banyak sekarang ya. Entah konsul pribadi ke dokternya melalui video call atau WA ya, atau lewat rumah sakit. Misalnya kalau yang belum punya dokter pribadi yang gampang dikontak, kan bisa lewat dokter online ya. Dokter online mau dari video call itu kan bisa dimanapun ya. Artinya bahkan saya punya pengalaman, ada satu pasien yang biasa ke kita nih, dia lewat telekonsul dari rumah sakit. Setelah saya perhatikan ternyata orangnya nggak ada di Jakarta lagi, tapi dia tetap bisa konsul, bisa nanya. Dan jadi sekarang kan sangat tidak terbatas ya. Jangan kayak dulu lagi di mana kita begitu ketakutan nggak bisa memanfaatkan teknologi untuk berdiskusi dengan dokter kita gitu. Ya, betul, setuju dok. Jadi sekarang sudah banyak sekali nih health people untuk fasilitas-fasilitas di mana health people dapat berkonsultasi ke dokter tanpa harus langsung bertatapan muka gitu ya. Kalau memang belum sempat untuk datang ke rumah sakit, bisa melalui telemedicine atau telekonsultasi. Betul. Seperti itu health people. Tatap muka juga sih, health people lewat video call. Tatap muka juga ya dok, cuma nggak langsung ya dok. Lihat-lihatan juga kita. Melalui video call gitu ya dok. Baik, health people. Harapan Bunda kan punya juga ya video call nih. Punya juga dokter, iya. Jika health people ingin konsultasi dengan dokter Martinus M. Leman, DTMH SPA, beliau ada di hari Senin sampai dengan Jumat jam 16 sampai dengan jam 19.
Nah, Dr. Martin juga menerima telekonsultasi atau telemedicine ya, Health People bisa WA ke nomor 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari administrasi atau admin dokter online service-nya untuk bisa menentukan jadwal untuk konsultasi dengan Dr. Martin. Seperti itu ya, Dok ya. Baik. Healthy People, dokter sebelumnya terima kasih banyak. Sesudahnya ding, tadi sebelumnya, sekarang sesudahnya. Terima kasih banyak dok atas waktunya hari ini menyempatkan hadir untuk memberikan edukasi yang sebenarnya mungkin Healthy People udah sering dengar, cuma kita perlu mengingatkan kembali ya dok ya, meningkatkan awareness, kemudian supaya orang tua juga tetap waspada terhadap demam berdarah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People semua ya. Jangan lupa Healthy People untuk follow, like, dan subscribe sosial media kami. Ada di Instagram dan juga ada YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sana akan ada banyak sekali edukasi-edukasi dari rekaman-rekaman IG Live yang sudah disampaikan ataupun edukasi lainnya terkait dengan kesehatan. Nanti Healthy People bisa nonton di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. ID-nya atau alamatnya adalah rs_harapanbunda_JKT. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nah, Healthy People, demikian untuk acara hari ini. Terima kasih sekali atas atensinya. Terima kasih juga Dr. Martin untuk waktunya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semuanya ya. Keep healthy and happy. Ya.